qalbur rajulil muslimi hala kaunihi muttasifan bihadhil khisal ats-tsalatsa. Hati seorang muslim ketika dihiasi dengan 3 perkara ini, maka kata beliau, la yasduru minhul khiyanah, dia tidak akan menjadi pengkhianat. Ya. La yasduru minhul khiyanah wal khiqdu wasyakhna, dan tidak akan muncul pada dirinya sifat iri, wasyahna, dan sifat pendendam. Artinya semua penyakit hati akan menyingkir darinya. Kalau kita ingin anak-anak kita saling rukun, tidak saling pendendam, tidak saling hasud, tidak saling iri, tidak saling berkhianat, maka tanamkan kepada mereka 3 hal yang akan saya sebutkan nanti dalam hadis Rasul ini. Ya. Kata Rasul, yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Sebelum kita beranjak kepada poin yang kedua, mari kita sedikit ulas apa itu ikhlas, agar kita bisa mengerti apa itu ikhlas, kemudian kita bisa mengamalkannya. Karena kalau kita tidak mengerti sesuatu, maka kita tidak akan bisa menggapainya. Ada seorang ulama salaf bernama Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Kata beliau, al-amalu li ghairillahi syirkun wa tarkul amali li ghairillahi riya'un. Yang artinya, mengerjakan sebuah amalan motivasinya bukan karena Allah, ini adalah syirik. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebajikan, amalan ibadah, motivasinya bukan karena Allah, maka dia adalah syirik. Dan kata beliau, meninggalkan amalan, meninggalkan suatu amalan bukan karena Allah, ini adalah riya. Mengerjakan bukan karena Allah, syirik. Meninggalkan karena selain Allah, riya. Artinya berarti, kalau memang amalan itu adalah disyariatkan untuk diamalkan, maka jangan mundur. Walaupun terkadang muncul secara lembut, tiba-tiba muncul ingin pujian orang, tiba-tiba muncul bukan karena Allah, maka solusinya bukan mundur dari amalan itu, maju amalkan amalan itu, tapi tepislah sifat-sifat yang muncul yang ingin pujian selain Allah, yang motivasinya bukan karena Allah. Tepis dia, laksanakan amalannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang kedua, sifat yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini kewajiban kita, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yang terjangkau, mungkin maksudnya ya, yang terjangkau oleh kita. Tentunya pemimpin kita kaum muslimin, presiden, ya nggak mungkin dijangkau oleh saya, ya kan? Nggak mungkin kejangkau oleh saya. Yang dimaksud al-munasahatu li a'immatil muslimin adalah a'immah, para pemimpin kaum muslimin yang terjangkau oleh kita. Dan mafhumnya, maka min babi aula, maka lebih utama lagi, lebih pantas lagi untuk kita berikan nasihat kepadanya jika orang itu adalah bukan pemimpin. Kalau pemimpin saja harus kita nasihati, maka apalagi orang-orang di sekeliling kita, istri kita, atau suami Anda jika adalah seorang wanita, anak Anda,
kawan Anda, kerabat Anda. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menulis satu pasal tentang arkanul kufri, rukun kekafiran. Yang salah satu dari rukun kekafiran menurut beliau adalah apa? Al-kibru, sombong. Dan kemudian al-hasadu, hasud. Ya. Kata Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika orang itu bersemayam dalam dirinya dua sifat ini, selain ini akan menggiringnya kepada kekafiran. Juga kata beliau, orang yang memendam, memelihara dua sifat ini, maka dia akan sulit menerima nasihat dan akan sulit memberi nasihat. Memberi nasihat tidak mau, menerima nasihat tidak mau. Kenapa? Karena orang sombong dan orang hasud itu tidak senang. Orang hasud itu tidak senang orang lain dapat kebaikan. Kalau saya kasih nasihat kepada dia bagaimana sukses dalam bertani, bagaimana sukses di dalam berbisnis, kalau saya beri nasihat ini kepada dia, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Saya tidak mau. Memberi nasihat tidak mau, diberi nasihat juga tidak mau, karena dia pikir, kenapa ide sebagus itu kok muncul dari dia? Ya. Agama itu nasihat, kata Rasul. Agama itu nasihat. Ya. Yang salah satunya adalah nasihat li'ammatil muslimin, bagi kaum muslimin secara umum. Artinya menjadi seorang muslim itu harus siap memberi nasihat, harus siap dinasehati. Ya. Ada waktunya kita harus menerima nasihat, ada waktunya kita harus memberi nasihat. Itulah seorang muslim. Dan kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamu As-Suyuti rahimahullah, yang namanya nasihat itu adalah iradatul khairi lil muslimin. Yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Berarti kalau ada unsur tidak baiknya, itu bukan nasihat namanya. Dan unsur kebaikan itu harus lengkap pada sisi-sisinya. Iradatul khairi, menginginkan kebaikan, berarti isinya harus baik, momentumnya harus baik, cara menyampaikannya harus baik, dampaknya harus baik. Ketika hilang kebaikan pada salah satu sisinya, maka itu bukan kebaikan. Apabila dipaksakan disampaikan, maka itu bukan nasihat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, waluzumu jama'atihim, menetapi jamaahnya kaum muslimin. Nah, menetapi jamaah kaum muslimin itu siapa? Al-muslimin terdepan. Maka tentunya kaum muslimin terdepan yang layak disebut al-muslimun, yang layak disebut al-jamaah adalah para sahabat. Ya. Karena kaum muslimin sebelum generasi berikutnya, yang pertama-tama disebut kaum muslimin itu adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya ketika kita diperintahkan untuk menetapi jamaahnya kaum muslimin, maksudnya adalah menetapi jamaahnya para sahabat. Itu maksudnya. Makanya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Al-Imamu As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sunan Ibni Majah menjelaskan makna daripada luzumu jama'atil muslimin di sini adalah apa? Yakni muwafaqatuhum fil i'tiqad wal amalis salih min salatil jum'ati wal jama'ati wa ghairi dzalik. Kata beliau,
konkretnya menetapi jamaah kaum muslimin itu adalah yakni kita menyamakan diri kita dengan mereka dalam urusan akidah dan dalam urusan amal ibadah. Akidah kita harus sama dengan akidah mereka. Artinya iman kita adalah mengimani apa yang diimani oleh mereka para sahabat Rasulullah. Dan ibadah kita haruslah sifatnya adalah sifat ibadah yang mereka kerjakan, walaupun boleh jadi secara kuantitas dan kualitas berbeda. Maka barang siapa yang menetapi 3 sifat ini, yang pertama ikhlasul amal lillah, yang kedua al-munasahah, saling menasehati, dan nasihat itu adalah iradatul khairi lil muslimin, menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, dan yang ketiga apa? Menetapi jamaah kaum muslimin, dan maksudnya jamaah kaum muslimin itu adalah para sahabat. Maka barang siapa yang menetapi 3 sifat ini, selain dia sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, la yasduru minhul khiyanah wal hiqdu wasyahna wa la yadkhuluhu mimma yuziluhu anil haq, dan tidak akan terkontaminasi oleh sesuatu yang akan menggoyahkan dia dari kebenaran. Wa la yadkhuluhu mimma yuziluhu anil haq, dia tidak akan terkontaminasi oleh sesuatu yang akan menggoyahkan dia, menggeserkan dia dari kebenaran. Artinya dia akan terjaga di atas kebenaran. Barang siapa yang menetapi 3 sifat ini, ya, menjaga keikhlasan di dalam beramal, saling menasehati di atas kebenaran, dan yang ketiga menetapi jamaah kaum muslimin, yaitu menetapi cara agamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.